Halo teman-teman semuanya, sekarang kita bakal coba bahas PT MCAS Integrasi Tbk, kode sahamnya MCAS. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada produk-produk dari perseroan ya, si MCAS. Di tahun 2017 cuma punya satu produk, di tahun 2020 udah punya 15 produk. Artinya pertumbuhannya luar biasa, ya pertumbuhannya luar biasa. Di sini kita bisa lihat dari media entertainmentnya ada, digital kios dan locker juga ada, insentif touchpoint juga ada, lalu ada self ordering apps dan screen ya. Jadi memang di sini mereka berusaha untuk berinovasi ya, berinovasi terus-menerus, terutama di bagian digital product. Nah, lalu untuk channel distribusinya ada online dan juga ada offline ya, baik itu dari ini e-commerce. E-commerce ini ada Lazada, ada Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Lalu untuk offline distributionnya ada Alfamart, ada digital kios, ada digital agents juga, dan juga ada modern channel. Nah, ini bisa kita lihat di sini seperti ini ya, distribution channel dari perseroan. Nah, perseroannya, bisnis perseroan ini kelihatannya menjanjikan ya, tapi kita bakal coba lihat kira-kira kinerja dari perseroan ini seperti apa. Nah, itu seperti ini. Di tahun 2016 pendapatannya 386 miliar. Di tahun 2017 meningkat menjadi 1,37 triliun pada waktu mereka IPO ya. Pada waktu mereka IPO menjadi 1,37 triliun. Lalu tahun 2018 ini menjadi 6,35 triliun, jadi naik sekitar 5 kali lipat. Lalu di tahun 2019 naik lagi jadi 11 triliun. Jadi ada kenaikan sekitar 10 kali lipat dari tahun 2017 ke tahun 2019 in terms of pendapatan atau revenue. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah labanya. Nah, ini labanya ini juga cenderung naik dari tahun 2017 ya, dari 8 miliar menjadi 228 miliar. Tapi di tahun 2019 sudah mulai turun 152 miliar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kok omsetnya naik 2 kali lipat tapi labanya bisa turunnya segitu jauh ya kan. Lalu kita bakal coba lihat dari sisi interim year to date-nya di tahun 2020 kira-kira kinerjanya seperti apa. Ternyata masih meningkat ya, total pendapatannya dari 7,8 menjadi 8,68 triliun. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat labanya, ini labanya juga turun lagi dari 145 miliar menjadi 18 miliar. Sementara kepentingan non pengendalinya ini gede banget, dari 53 turun tapi masih tinggi sekitar 44 miliar. Nah, lalu kalau kita coba lihat dari sisi cash flow statementnya, nah di sini cukup mengkhawatirkan ya. Jadi di tahun 2017 cash flow from operation ini minus 185 miliar. Lalu sempat positif 77, lalu minus lagi 189 miliar. Tapi perusahaan ini masih terus melakukan yang namanya pembelian capex. Nah, pembelian capex ini pun akhirnya harus dibiayai sama pinjaman ya. Di sini ada utang bank jangka pendek, lalu ada bayar juga utang bank jangka panjang, lalu di sini ada penambahan modal di store. Nah, penambahan modal di store-nya ini cukup frequent ya, cukup reguler nih, 279 miliar, 280, lalu di sini ada 640 miliar. Nah, di sini artinya perusahaan ini masih terus-menerus membutuhkan modal. Padahal di sini kita bisa perhatikan bahwa kebutuhan modalnya untuk capex itu nggak terlalu besar, cuma sekitar 222 miliar. Tapi kenapa mereka pendanaannya ini bisa gede banget di sini? Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuasinya, si MCAS ini current rasionya ini di current PE ratio ya, current PE ratio itu di 131,88 kali. Ini misalnya menggunakan angka di tahun 2020 ya, ini udah mahal banget nih kalau misalnya kita melihat seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pakai angka ya anggaplah 100 miliar lah ya, 100 miliar, harga sekarang 3870, kita bakal coba lihat 100 miliar, market cap-nya di 3,35 triliun. Artinya price to earning ratio-nya di kisaran 33 kali. Ini juga boleh dikatakan udah cukup premium ya, udah cukup premium. Sementara kalau kita lihat dari rasio-rasionya, karena rasio sih memang sehat ya, di kisaran 3,38, DER-nya juga cukup oke di 0,35 kali, jadi neracanya secara sekilas masih cukup sehat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari funda chart-nya,
dari 10 tahun terakhir ya. Di sini kita pakai PBV min 3 tahun ya, PBV min 3 tahun. Di sini memang harganya MCAS ini udah jauh di atas PBV standar deviasi yang 3 tahun. Jadi kalau misalnya memang tertarik untuk masuk ke saham ini ya, palingan di 2.800 nih, di sekitar rata-rata. Kalau bisa sih di bawah ya, di bawah lagi lebih bagus. Nah tapi balik lagi, tadi kita lihat sendiri bisnisnya, kalau kita perhatikan secara cash flow masih negatif, itu menjadi PR sih buat si MCAS ini. Oke, jadi demikian dari saya tentang MCAS. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.